Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan buat kita hari ini yang tertulis di Injil Yohanes 5 ayat 44 yang bunyinya, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak sekali dua kali bersaksi tentang dirinya, bahwa kesaksiannya adalah benar. Ia tidak bersaksi atas dirinya sendiri, melainkan akan apa yang telah ia dengarkan dari Bapa. Inilah yang tidak dapat diterima oleh orang-orang Farisi, bahkan orang Yahudi di zamannya, karena mereka menganggap Yesus itu masih terlalu muda dan tidak dapat digolongkan sebagai orang yang paham, dan bahkan mereka tidak bisa menerima karena Yesus sendiri berkata dia adalah anak Allah, dan ini bagi mereka adalah penistaan agama. Mengerti tentang kesaksian Yesus Kristus menjadi hal yang paling penting. Ketika orang-orang Farisi meneliti tentang firman Tuhan, bagaimana tulisan-tulisan Musa, mereka mencoba mencari kehidupan yang kekal dari sana, tetapi mereka menolak Kristus, sang firman yang telah menjadi daging. Ini menjadi persoalan. Dalam satu sisi mereka meneliti tentang firman Allah, tetapi dalam satu sisi lain mereka menolak firman Allah yang telah menjadi daging. Bukankah ini menjadi pengertian keliru ketika agama itu hanya sebatas konsep? Yesus ingin memberikan suatu penekanan tentang dirinya, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Pengertian yang dapat kita terima dalam hal ini adalah Yesus datang dalam nama Bapa, tetapi mereka tidak menerima Yesus Kristus. Dalam dunia secara umum, sering sekali pendelegasian itu tidak dipandang penuh karena mereka hanya sebatas wakil. Banyak sekali orang ketika mengundang petinggi-petinggi, ketika mereka diwakilkan, orang-orang yang mengundang dan melihat yang datang itu bukan pimpinan tertinggi, mereka sering sekali memandang mereka sebelah mata. Padahal sebenarnya fungsi peranan mereka adalah sama. Tetapi kedatangan Yesus Kristus melebihi dalam prinsip itu. Artinya apa? Yesuslah pendamai, dan di dalam Yesus Kristuslah kita menemukan damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan di dalam Kristuslah kita melihat Bapa. Siapa yang menolak anak, dia menolak Bapa. Siapa yang menolak Yesus Kristus dalam kesaksiannya, mereka menolak Allah Bapa. Karena di dalam Kristuslah Allah Bapa, dan di dalam Bapalah Yesus Kristus. Itu menjadi pengertian yang perlu sekali kita pelihara. Itu bukan sesuatu hal yang rumit. Kita yang membuat itu rumit karena pikiran kita adalah pikiran yang hanya mengerti tentang pengertian-pengertian duniawi. Tuhan memampukan kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang memegang teguh kesaksian yang telah kita terima melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Melalui firman-Mu, kami telah mengerti, mengetahui, mengenal, dan memahami bahwa kekuatan kami berasal dari Engkau yang menuruti firman-Mu dan tidak pernah menyangkal nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu lah kami memperoleh kuasa atas segala dunia ini dan masa depan kami. Sehingga Bapa tuntun kami menjadi pribadi yang utuh sempurna di dalam kasih penyertaan dan anugerah-Mu, bahwa di dalam segala hal kami dapat menanggung itu hanya dari kekuatan-Mu saja. Ampunkan kekurangan kami Bapa dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.